Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan diri menerima renungan papiku, yaitu suara gembala di pagi ini. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, yaitu hari ini Kamis 4 Juli 2024. Mari Tuhan berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar bahkan melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan manjakan perasaan. Filipi 2 ayat yang kelima berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, akar dari kerusakan hidup manusia itu sebetulnya adalah dosa, ya. Jadi dosa inilah kemudian manusia itu akhirnya hidupnya rusak, saudara-saudara. Nah, ini mengakibatkan beberapa hal mewarnai temperamen atau watak seseorang yang pada gilirannya mewarnai perasaannya, yaitu yang pertama, faktor keturunan. Anak-anak merekam karakter orang tuanya sehingga perasaannya dipengaruhi oleh karakter tersebut. Kedua, faktor lingkungan, pendidikan, keluarga, pergaulan, dan sebagainya. Itu mempengaruhi warna perasaan seseorang. Ketiga, faktor pengalaman masa lalu, pengalaman yang menyenangkan maupun yang traumatis membentuk kepribadian seseorang. Nah, saudara, karena temperamennya yang mempengaruhi perasaan seseorang jika diperhadapkan dengan suatu situasi, ada orang yang gampang tersinggung, gila hormat, selalu minder, merasa tertolak, gampang marah, dan lain sebagainya. Ini merupakan perasaan yang sakit dan tak jarang melukai perasaan orang lain di sekitarnya, bahkan bisa menimbulkan bencana. Saudara, kita harus sadar bahwa tatkala kita bertobat, maka Tuhan Yesus telah menebus seantero diri kita, termasuk perasaan kita yang ada di dalam jiwa kita. Artinya, kita bukan lagi milik kita sendiri, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk memanjakan perasaan kita. Tidak bisa lagi kita mengatakan, memang saya dari dulu orangnya sudah begini, gak bisalah berubah. Nah, saudara, sebab kita tidak memiliki diri kita lagi, maka kita harus sudah mati di dalam perasaan yang lama yang diwarnai oleh dosa. Dan kemudian kita memakai pikiran dan perasaan Kristus Yesus di dalam diri kita. Memanjakan perasaan itu berarti mengobarkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Tuhan sendiri, lalu sebaliknya memanjakan kehendak daging sendiri yang betul-betul egois. Dalam hal ini kita harus mengerti bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Kristus, sehingga kita tidak boleh lagi menghambakan diri kepada dosa. Yang disalibkan bukan hanya pikiran dan keinginan kita, melainkan juga perasaan kita. Nah, saudara, dengan mengakui bahwa kita telah mati bagi dosa dan dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kebangkitan baru, maka perasaan-perasaan negatif kita juga telah mati. Memanjakan perasaan-perasaan itu berarti melestarikan kepuasan diri kita, yaitu kedagingan kita. Padahal semestinya tidak ada lagi kepuasan diri yang kita sisakan. Sebab apabila Kristus Yesus menjadi Tuhan kita, berarti Ia juga majikan atau penguasa atas perasaan kita. Nah, demi kepentingannya kita harus rela berbuat apa saja. Nah, saudara,
Berapakah harga perasaan kita sebenarnya? Seharga salib Yesus Kristus, saudara. Karena kita telah disalibkan bersama dengannya. Dengan menyadari hal ini, maka kita tidak akan memanjakan perasaan kita yang berakibat gagal menjadi berkat bagi orang lain. Sebaliknya, kita akan terus-menerus belajar dan berusaha mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Saya tutup dengan kalimat ini, perasaan kita juga milik Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk memanjakan perasaan itu. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kalau perasaan kami ini masih selalu negatif. Ketika ada masalah, selalu kami pikir orang lain itu jahat, orang lain itu sedang berbuat sesuatu yang sengaja menjelek-jelekan kami. Oh Tuhan, ampunilah kami. Perasaan-perasaan ini kami tidak mau, kami biarkan begitu saja, yang akhirnya merugikan diri kami sendiri, merusak hidup kami sendiri. Tetapi kami mau buang lenyap bersama-sama dengan dosa kami, karena kami adalah ciptaan baru, sehingga yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu muncul. Perasaan kami bukan lagi negatif, tetapi sudah menjadi perasaan seperti pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih untuk renungan di pagi ini. Tuhan selalu mengingatkan kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara kami. Anak-anak kami juga pimpin, jaga, lindungi, dan berkati mereka. Anak-anakmu yang masih sakit, ulurkanlah tangan-Mu, menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah saudaraku, saya mohon supaya semua saudara mendoakan saya, karena pada saat malam ini, saya akan terbang menuju Haneda, Jepang, lalu ganti pesawat menuju ke New York, Amerika Serikat, dengan tugas utama menghadiri General Assembly dari gereja partner kita, yaitu Church of God yang diselenggarakan di Indianapolis. Untuk itu, suara gembala akan diliburkan dan akan dimulai lagi ketika nanti saya sudah kembali ke Indonesia. Jadi doakanlah saya supaya perjalanan dan pelayanan di sana bisa berjalan dengan lancar, karena saya juga diminta untuk berkhotbah di Philadelphia, di New Jersey, bahkan di New York itu sendiri. Inilah yang kami kemukakan. Saudara bantu saya di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.